Belum pada datang atau cuma seginian ya? Iya. Kita biasa akan berbicara secara apa adanya mengenai segala sesuatu. Meskipun hal tersebut mungkin di luar dari semua yang sudah didoktrinkan pada otak kita, tapi fakta ini wajib kita munculkan, bukan apa-apa, karena kita wajib mengetahui apa dan bagaimana yang sebenarnya. Jangan sampai kita tidak mengetahui fakta yang sebenarnya ditutupi oleh berbagai macam doktrin pada otak kita, sehingga itu yang membuat kita selama ini menjadi mundur. Nah sekarang yang paling penting, ketika Anda ditanya di akhirat, apakah mereka yang mendoktrin Anda itu ikut bertanggung jawab pada apa yang Anda nanti bertanggung jawabkan? Contohnya begini, ketika Anda ditanya tentang sholat, ketika Anda ditanya tentang amal-amal Anda, apakah mereka yang mendoktrin Anda itu banyak? Anda bisa menyalahkan mereka? Saya kira itu tidak. Yang ditanya itu Anda sendiri dan langsung Anda, pencarian Anda lah yang ditanya. Pribadi, mereka tidak bertanggung jawab pada urusan kita. Anda tidak bisa menyalahkan orang-orang yang ceramah itu juga ketika Anda disalahkan. Oh saya tahu dari itu. Tidak. Pertanyaan yang paling utama, kenapa kita tidak berpikir? Kenapa kita hanya mau mendengar doktrin saja? Cobalah cari sendiri. Karena yang namanya ilmu adalah pencarian kita sendiri. Tergantung batasan dari bagaimana Anda mendapatkan hal tersebut. Tiap manusia punya tanggung jawab masing-masing. Jadi kita punya tanggung jawab masing-masing, punya tugas masing-masing di pada sendiri. Kita memiliki fungsi yang spesifik di planet bumi ini. Pertanyaannya, apakah fungsi spesifik kita di planet bumi ini? Dan saya kira dia fungsi itu adalah untuk memakmurkan, bukan untuk menjerumuskan, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk menyerang orang-orang yang berbeda pendapat. Misalnya, penggaklah orang yang berbeda pendapat, bunuhlah, potonglah. Pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa itu adalah syirik? Dari mana kita tahu bahwa orang itu kafir? Sedangkan yang mengetahui itu hanya Allah. Kalau kita umat Islam yang baik dan benar, kita akan paham bahwa di dalam Mus'haf Utsman itu disebutkan sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya. Inna rabbakum wa rabbukum man dhalla sabili wa huwa rabbukum man yahtadi. Sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan hanya Allah pula yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Di Mus'haf Utsman itu banyak, ada 4 ayat, An-Najm 30, Al-Anfal 100, banyak. Kenapa mereka berani menyatakan bahwa orang lain itu kafir atau sesat ketika mereka berbeda pendapat?
Dan kita pun dikatakan seperti itu ketika berbeda pendapat. Bagaimana ketika dulu para nabi? Semua para nabi pun dikatakan sesat kan? Semua para nabi, selain Adam yang belum ada saingan. Tapi tetap ada lawannya, iblis. Karena Adam langsung di-backup Allah, jadi iblis lah yang akhirnya balelo. Seperti sekarang banyak menteri yang balelo sama presiden. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Sekarang bagaimanakah kita mempersiapkan diri pada pertanyaan ini? Pencarian kita sendiri kan? Atau kita harus disuapi? Saya hanya memancing Anda atau kita semua untuk berpikir. Saya ini hanya untuk memancing saja. Nih ada ini. Nih ada ini, silakan coba korek faktanya sendiri. Nih ternyata mushaf ini. Mushaf itu di Islam itu macam-macam. Ada mushaf Utsman, ada mushaf Ibnu Mas'ud, Ali, Ubay, Sa'id, Abu Bakar, Hafsah. Coba teliti, coba cari dan telusuri sendiri. Bagaimana perbedaannya antara mushaf? Kan kita mah males ya. Kalau harusnya diwakilkan percaya tak usah. Kalau saya lebih percaya Allah daripada Ustaz. Itu pilihannya. Anda percaya ceramah atau Anda lebih percaya pada Allah? Ketika Allah menyuruh kita berpikir dong, nurut, karena kita bersaksi. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kesaksian kita bagaimana? Telusuri dong. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Telusuri dong. Bukannya kita mau menghancurkan, tapi kita memunculkan yang sebenar-benarnya Islam itu seperti apa. Tidak seperti sekarang sedikit-sedikit berdebat. Yang menceramah jelek-jelek berceramah yang lain. Yang kelompok mengumpulkan kelompok yang lain. Apakah itu namanya Islam? Kita tidak seperti itu. Karena bergibah itu jelas bukan seperti itu. Tapi yang jelas, tolong telusuri sendiri, pelajari sendiri, karena nanti Anda akan bertanggung jawab pada amal Anda sendiri. Kenapa masih suka usil urusan amal orang lain sih, gitu kan? Seberapa hebat sih sholat kita sampai berani-berani usil pada sholat orang lain? Apakah sholat kita itu benar-benar diterima oleh Sang Maha Pencipta? Kita tidak tahu. Seberapa usil amal kita sehingga kita berani usil pada amal orang lain? Seberapa tinggi, seberapa hebat? Seberapa hebat amal kita sehingga kita sudah berani-berani usil pada orang lain dengan mengatasnamakan amar ma'ruf nahi munkar? Apakah kita amar ma'ruf nahi munkar atau kita usil? Apa bedanya? Amar ma'ruf nahi munkar itu dengan contoh, bukan dengan usil. Jadi kita akan tunjukkan pada mereka, kita terus jalan, kita akan ikut semua perintah Sang Maha Pencipta. Ketika Sang Maha Pencipta menyuruh kita untuk berpikir, untuk menggunakan akal, kita akan gunakannya, kita akan ikut dan nurut. Makanya kita akan telusuri yang sebenarnya seperti apa.
Jangan mau didoktrin. Pertanyaannya sekarang, percaya pada Allah atau percaya pada penceramah? Itu pilihan. Percayalah pada Allah. Dia Allah yang membimbing kita. Kita suka tidak pernah membiarkan Allah itu membimbing kita. Kita terlalu memandang rendah diri kita, kepede. Tidak pernah kita membuang semua yang namanya beban-beban itu, tidak pernah. Selalu berbeban, selalu tumbuhi pada Sang Maha Pencipta. Bahkan berani-berani nyuruh-nyuruh pada Sang Maha Pencipta dengan istilah doa. Padahal doa itu adalah action. Karena Allah tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau dia tidak berusaha. Stop di sana, usaha, maksimalkan usaha kita, berubah nasib kita. Terus ketika mentok, kita berkata begini, Allah belum mengizinkan. Nanti dulu, tahu dari mana Allah belum mengizinkan? Atau tahu seperti apa? Apakah sudah ngobrol dengan Allah bahwa Allah itu tidak mengizinkan? Atau kitanya aja yang bergum gitu kan? Atau kitanya aja yang tidak bisa menjalankan hidup ini dengan baik dan benar? Kenapa kita lebih suka menyalahkan Sang Maha Pencipta? Oh, ini belum diizinkan oleh Allah. Wah, musibah dari Sang Maha Pencipta ini. Nanti dulu. Kita tidak suka introspeksi, teman-teman. Kita lebih suka menyalahkan Sang Maha Pencipta. Padahal Sang Maha Pencipta sudah jelas-jelas menyatakan bahwa tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau tidak berusaha. Jadi siapa yang salah? Jalan sini mentok, pakai jalan sini dong. Sini mentok, pakai sini dong. Dari sana kita berpikir untuk, makanya kenapa agama kita itu sebetulnya rasional. Kang, akal manusia kan terbatas. Iya, tapi tahukah batasan akal itu? Jangan mempergunakan akal manusia. Akal itu terbatas. Iya, tapi tahu tidak batasan akal itu di mana? Mengapa tidak mengeksplor akal itu sendiri? Kenapa mereka menjadi kaum pemenang? Sedangkan kita menjadi kaum yang selalu kalah. Selalu mudah bentrok-bentrokan, mudah diaduk, mudah dihantarkan kiri kanan. Siapa yang salah? Karena kita selalu membatasi diri kita, melemahkan diri kita dengan pendapat-pendapat. Selalu main perception, selalu menggunakan bayangan-bayangan yang dibuat sendiri. Bahkan sering kita mempersalahkan Sang Maha Pencipta. Selalu begitu, malah nyuruh-nyuruh seolah-olah kita tahu yang terbaik untuk diri kita. Misalnya ketika teman kita sakit, terus kita sama-sama mendoakan, semoga teman kita sembuh, semoga teman kita sembuh, semoga teman kita sembuh. Mari kita sama-sama mendoakan, semoga teman kita sembuh, amin. Tapi tahukah kita mana yang terbaik menurut Sang Maha Pencipta? Makanya ketika di grup itu, di grup WA, di grup mana-mana, ketika ada teman yang sakit itu rame-rame mendoakan, saya cuma bilang begini, semoga versi terbaik kita sama dengan versi terbaik Sang Maha Pencipta. Ketika menurut Sang Maha Pencipta bahwa yang sakit ini meninggal, itulah versi terbaiknya. Semoga versi terbaik kita sama dengan versi terbaik Sang Maha Pencipta. Ini kita sering tidak tahu diri. Sering kita itu menyuruh-nyuruh.
Karena kita menuruti hawa nafsu kita. Seolah-olah dengan apa yang kita mau itulah yang terbaik nanti dulu. Makanya kenapa hidup kita itu sering mentok, sering gagal. Apa yang terjadi? Kita tidak pernah membiarkan Sang Maha Pencipta membimbing kita dari dalam. Bagaimana caranya? Sedangkan kita tahu kan Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Nah, bagaimana kita membiarkan Sang Maha Pencipta itu membimbing? Cara yang paling mudah itu adalah dengan kita hilangkan segala macam prasangka. Lepaskan dulu itu semua. 1. 2. Jangan pikirkan pahala dosa. 3. Jangan pikirkan surga neraka. Poloskan. Lakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan arahan Sang Maha Pencipta, tanpa pamrih apapun. Coba deh. Lakukan dengan spontan. Maksudillah ta'ala itu adalah spontan. Karena Allah itu adalah spontan. Bismillah itu dengan nama Allah itu adalah spontan. Karena Allah itu ada di dalam diri kita. Ruh itu ditiupkan, tidak diciptakan. Sekali lagi, ruh itu ditiupkan. Jadi satu-satunya tidak diciptakan itu adalah ruh. Ditiupkan pada kita. Berarti di dalam tubuh kita itu adalah unsur Allah. Ada unsur Sang Maha Pencipta, unsur yang akan membimbing kita, yang sering kita lupakan itu, yang sering malah nafsu dan keinginan kita yang membiarkan dibimbing kita oleh itu. Makanya kenapa sekarang umat kita mundur? Karena kita tidak pernah membiarkan Sang Maha Pencipta itu membimbing. Kita berkata bahwa kita bersaksi. Coba kesaksian kita tentang Allah bagaimana? Sejak kecil kita tidak pernah diperkenalkan tentang itu. Apa yang terjadi? Karena sejak kecil kita belum pernah ketemu dengan orang-orang yang mengerti tentang itu. Makanya sekarang kita coba. Ayo. Karena kita sudah berani bersaksi. Jangan kesaksian kita itu adalah kesaksian palsu. Coba, pernah melihat Allah? Pernah mendengar Allah? Pernah merasakan Allah? Pasti nggak belum kan? Padahal kita sudah bersaksi katanya. Kita sudah berani bilang aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kesaksian orang kemana? Kalau kesaksian itu bukan tidak percaya, kesaksian itu dari iman. Kalau iman itu sudah merasakan sendiri, sudah belajar sendiri, sudah mendengar sendiri. Jangan membohongi Allah. Allah itu maha mengetahui. Kalau kita mengaku bersaksi tapi belum pernah bersaksi, itu kesaksian palsu namanya. Ya kan? Makanya, coba silakan tanya pada diri kita sendiri lagi. Ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Coba bagaimana kesaksian kita tentang Allah? Bagaimana? Kan kesaksian kita dari semua ciptaan, kan? Coba bagaimana ciptaan itu? Kita melihat ciptaannya, iya. Coba jelaskan ciptaannya seperti apa. Kalau kita paham dan kalau kita benar-benar bersaksi, kita bisa menjelaskan itu semua ciptaannya sampai mulai keluar terkecil. Coba jelaskan pohonnya. Coba jelaskan daun saja. Bagaimana proses daun dan sebagainya. Sampai ke molekul terkecil, apa itu yang menggerakkan? Boleh kita berkata seperti itu. Wah, kita akan bisa mengenal Sang Maha Pencipta dari ciptaannya. Iya, oke. Ayo, coba jelaskan.
masih mentok, karena memang kita tidak menyaksikan, kita mah kegeeran. Kita bersaksi katanya kata kita. Ingat loh, kita bersaksi. Jangan sampai jadi saksi palsu. Bayangkan nanti ketika kita ditanya dan kita tidak akan bisa berbohong. Kita tidak akan bisa berbohong begitu. Dan kita menjerumuskan diri kita sendiri. Dengan nekatnya sudah berani bersaksi. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah karena menyusul surga sendiri. Rata-rata menyusulnya itu dari bacaan-bacaan kan? Baca itu pendapat orang. Terus jangan terjemahkan katanya Al-Quran berdasarkan ini apa? Pikiran sendiri. Itu macam parahnya. Karena nanti setan yang membimbingnya katanya. Itu kata mereka yang tidak mau macam kabur. Karena ketika kita sudah mulai menelusuri sendiri, kita tidak akan mendengarkan ceramah mereka. Siapa yang bayar mereka? Padahal kewajiban itu pribadi dengan Sang Maha Pencipta, begitu kan ya? Iya. Jadi kewajiban kita pada Sang Maha Pencipta itu urusan pribadi dengan Sang Maha Pencipta. Dan mereka pun pasti sudah bertanggung jawab. Pasti tidak bertanggung jawab. Mereka pun nanti di akhirat ada urusan kita. Enggak. Orang berdosa itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya. Ya kan? Nah, kenapa kita harus mencari dari orang lain sedangkan yang menjadi tanya pribadi? Silakan kita sama-sama cari. Kita akan sama-sama cari. Silakan apa yang saya ungkapkan ini hanya trigger saja. Silakan cari. Nanti akurkan, masing-masing saling mengakurkan. Di sana kita akan ketemu bahwa selama ini politiklah yang menjalankan. Coba susun tuh yang namanya besar-besar. Coba cari. Saya tidak akan menyuapi dulu ya. Penghayang minangnya wae. Ayo berpikir. Nurut Allah, penurut Allah. Soal itu. Percayalah pada Sang Maha Pencipta bahwa Sang Maha Pencipta itu Allah itu pasti membimbing kita. Kita sering tidak pede. Oh, nggak mungkin saya ini orang biasa. Kang Diki mah ilmunya sudah nyampe, nanti dulu. Itu sudah menuhankan saya. Saya bukan Tuhan. Jangan memutuskan orang lain. Saya hanya memancing biar kita semua berpikir. Hayo berpikir, hayo menelusuri. Jangan centang cenah. Agama itu bukan cenah. Katanya. Nah, jangan berdasarkan katanya, berdasarkan tabayun. Allah memerintahkan kita untuk bertabayun. Apabila ada berita dari orang fasik, bertabayunlah. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayun. Bertabayun dong. Telusuri dong. Benar nggak beritanya ini? Tapi memang itu untuk orang-orang yang beriman sih. Makanya disebut ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayyuhallazina aslamu. Itu memang untuk orang beriman. Jadi selama ini kita ternyata belum beriman. Karena iman itu merasakan sendiri.
Sudah lihat kan air bisa langsung jadi listrik. Nah, yang sudah lihat itu beriman. Yang belum baru percaya. Itu juga karena yang namanya apapun. Yang belum lihat berapa orang? Yang belum lihat air biasa itu bisa jadi listrik berapa orang? Nah, ini baru percaya nih. Kalau percaya. Yang sudah melihat berapa orang? Nah, ini yang sudah beriman. Karena sudah melihat sendiri. Nah, kalau begitu, yang baru percaya ini kita bikin jadi beriman. Kita bikin jadi beriman ya. Di bawah banyak alat-alatnya. Bawa. Minta air 165 tuh, minta air ini apa aja? Tantangannya dari panggung-panggung. Tolong pegang ini. Ini tulis. Ini pegang. Cik pengijian pun berpengaruh. Jangan nempel. Ada bahaya dari pinggir. Dia langsung kelihatan masing-masing. Ambil mahal. Saking kilo. Nah itu. Nah sekarang kan sudah beriman dia belum melihat ya. Nah ini huruf. Atas tuh. Kita senang diri. Sudah. Kalau disanakan itu video. Kalau bicara China baca. Coba dia kenapa nanti boleh. Maksudnya tidak beracun dan tidak berbahaya. Nah jadi yang percaya, nah sekarang sudah beriman. Karena sudah melihat sendiri, sudah membuktikan sendiri. Jadi itulah iman dan percaya itu bedanya jelas. Itu bukan konduktor ya, tapi itu si air itu memang mengandung listrik. Itu bisa pakai daun, bisa pakai tanah, bisa pakai apapun yang ada di planet bumi. Yang kasarnya mah saksi metu keluar listrik ya, bisa tuh iman. Bisa dibuktikan bahwa ludah Anda itu mengandung listrik. Air seni kita itu mengandung listrik. Semuanya mengandung listrik. Kuncinya di logam cerdas ini. Ini kuncinya. Di rumah ada melorongkan berbagai. Dulu mungkin orang nggak kepikiran bahwa air bisa menjadi api. Tapi setelah dikursuskan, nah yang kursus ini sudah beriman semuanya bahwa air sudah bisa dibuat menjadi api dengan 3 proses mudah. Nah itulah iman. Iman itu melalui apa yang kita rasakan, kita lihat sendiri, dan apa yang kita buktikan sendiri. Nah jadi selama ini ketika kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, apakah kita hanya percaya atau sudah beriman? Saya yakin masih levelan percaya. Makanya sholat juga gugur kewajiban wudhu, ya kan? Dan kita dengan GR-nya, ketika kita melakukan ritual itu bakal masuk surga. Makanya fawailul lil musallin allazina hum an salatihim. Celakalah mereka yang sholat ketika mereka itu lalai. Padahal pengertian lalai itu di awal 179 itu adalah punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, punya akal tidak pergunakan. Dan itulah lalai. Orang-orang yang lebih rendah daripada hewan ternak.
Bayangkan, lebih rendah daripada hewan ternak, lebih sesat daripada hewan ternak. Di awal 179 waktu itu Utusan Utsman. Nah, jadi apakah ketika kita sudah begitu, apakah itu sudah sholat? Apakah itu yang pasti diterima oleh Sang Maha Pencipta? Kita tidak pernah tahu. Bagaimana sejarah yang sebetulnya? Pernah menelusuri nggak? Pernah menelusuri Islam yang sebenarnya seperti apa? Nah, kalau begitu kita jangan kebiaran sepak benar. Kitalah yang punya kewajiban menelusuri sendiri. Jangan diluapkan lain. Karena ini tadi juga pribadi, bukan apa nanti. Apa tidak menanggung dosa semuanya. Tugas agama hanya mencontohkan. Nah, Sang Praza biasa. Jadi kita lah yang punya kewajiban untuk menelusuri. Coba buka lagi ke Mushaf Utsman yang sekarang kita kenal dengan Al-Quran, kitab Al-Quran. Buka. Biarkan Allah membimbing kita. Coba buka dengan tanpa beban. Baca secara keseluruhan. Anda akan melihat semuanya dengan terang. Kemudian coba pastikan terjemahannya. Bukan novel Quran itu, ada tuh di internet tuh. Novel Quran. Di sana ada banyak terjemahan, ada Sahih internasional. Jadi yang di sana tuh terjemahannya ada yang Sahih internasional, ada Yusuf Ali, ada Tergali, ada Victor, ada macam-macam Depam juga ada di sana. Coba bandingkan terjemahannya. Mereka. Nah, jadi kalau begitu mana yang harus kita pegang kan? Yang kita pegang Allah. Itu mah hanya trigger doang, karena Allah itu ada di dalam diri kita, berupa roh. Coba deh, nurut Allah. Benar Allah memberkati kalau bermain kan? Padahal di jauh orang kan? Coba telusuri sendiri, pelajari sendiri, bongkar sendiri. Jangan tanggung-tanggung kalau kita mau beragama dengan baik dan benar. Karena yang namanya agama itu adalah hal pribadi. Yang ditanya pun nanti pribadi. Kenapa kita berani mengatakan orang lain tersesat? Itu bukan ranah kita, itu ranahnya roh. Jadi orang-orang kurang ajar itu berani mengatakan orang lain tersesat karena dia sudah berani-berani merasa dirinya sebagai roh. Sombong itu luar biasa, itu sudah ujung takabur, sudah sombong, sudah berani mengatakan orang lain tersesat atau sesat, itu orang lain ujung sombong dan takabur. Karena itu hanya haknya roh itu mengatakan itu. Luar biasa itu kesombongan mereka, keujuban mereka, ketakaburan mereka itu luar biasa, sudah berani mengatakan orang lain tersesat. Dasar kita masih sudah jelas di Mushaf itu, karena kita memang ada dasarnya. Kita berkata begini itu dengan ada dasarnya. Saya tidak berani berkata-kata kalau tidak ada dasarnya. Kita pakai Mushaf Utsman dulu lah. Bagian-bagian Mushaf Utsman yang
ini apa yang bisa disamakan dengan musaf yang lain. Karena antara musaf dan musaf yang lain itu ada hal-hal yang berbeda. Contohnya di Iran pakai musaf Ali, di Mesir musafnya Hafsah, di kita Arab Saudi dan beberapa negara lain pakai musaf Utsman. Mana yang benar? Semuanya benar kan? Tapi dulu. Kalau yang benar atau salah, bagaimana? Kita lah yang harus menelusuri. Karena nanti sekali lagi yang ditanya itu bukan mereka. Sekarang begini, ketika iblis menjerumuskan kita bisa nyalahin iblis kan? Ketika iblis menjerumuskan kita ke neraka, kita bisa nyalahin iblis kan? Nggak bisa. Tetap aja kita ke neraka. Iblis di neraka, iblis itu kembali ke habitat. Tadi buat dari api yang sangat panas. Begitu masuk ke wilayahnya, lempeng, seperti kita dibuat dari tanah, tinggal di planet bumi. Lempeng pan ya, nyaman pan ya. Iya, maka iblis lempeng-lempeng. Jadi kita ke neraka itu. Kamu akan di neraka terus. Pasti iblis ya, oke. No problem. Kuai digoda kabeh sia manusia. Itu kan ya? Ada yang halo? Ya, halo. Halo lagi. Nah, jadi begitu. Makanya kenapa ini lempeng-lempeng aja disuruh ke neraka kan? Ini dari golongan jin kan ya? Dari golongan jin. Dan jin dibuat dari apa? Dari api yang sangat panas kan ya? Dari nar. Sedangkan neraka apa? Nar juga kan ya? Manusia dibuat dari apa? Zalzoli, tanah hitam yang berdebu. Tinggal di planet bumi lempeng-lempeng yang tanah semua. Iya. Makanya iblis tidak ada beban ketika hidup karena harus baik aja tapi baturan ini tetap aja kita kan neraka nggak bisa. Ini bisa gara-gara iblis tuh. Oh udah gara-gara iblis ya udah masuk surga aja. Nah gitu kan ya? Enggak kan? Enggak kan neraka. Berarti kita harus berpikir, berarti kita harus bisa mengolah data di sini. Dan Allah menyuruh kita berpikir, kenapa menurut Allah? Allah menyuruh kita menggunakan akalnya, kenapa tidak menyuruh pada Allah? Menurut pada Allah. Gak boleh kita Allah. Ya Allah, jadikanlah aku bersabar, jadikanlah aku manusia yang sabar. Jika Allah kaitan di kita, itu wasta ini bisa beri masalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Nanti tak dikatain. Allah, jadikanlah aku manusia yang bersabar. Tiap orang, gue udah menyuruh kamu untuk bersabar. Ya Allah, berikanlah anakku jadi anak yang soleh. Jika Allah walaupun anak maluku, harta dan anak kita dalam ujian, berarti kita lah yang harus mendidik anak kita jadi anak soleh. Nikah berikan. Saya tuh udah suruh kita berikan, tidak kira. Tolong ambilin aja 165 tuh. Oh iya kan, tolong dong saya biasa bisa ambil aja 165. Tapi cici gue juga sama blok itu. Apa itu agama? Nah ini gak kepikiran kalau kita tuh kebanyakan, gak kepikiran. Gak kepikiran. Karena memang kita didoktrin untuk menyuruh-nyuruh sama pencipta. Kalau kata Allah berdoa kepadaku maka aku kabulkan. Iya berdoa.
Ngerti nggak definisi doa itu apa? Doa itu bukan berkata-kata meniru Sang Maha Pencipta, bukan. Doa itu adalah action. Karena Sang Maha Pencipta, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau dia tidak berusaha. Satu contoh begini, ketika kita berusaha untuk dicintai, pasti musuh banyak. Nah, ketika musuh itu banyak, kita akan berusaha agar musuh-musuh itu menjadi terakomodir. Contohnya inilah, maka kalau bisa tiba-tiba saya jadi wali kota, kalau misalnya, gitu, kan pasti banyak yang kelimpungan ke orang-orang. Nah, bagaimana orang-orang yang kelimpungan ini kita jadikan orang-orang jadi mencintai kita? Berarti kita harus mengakomodir apa yang mereka butuhkan. Masyarakat Bandung kesel kalau di kota ulama misalnya karena trotoar Subares, gorong Subares, kurang beres, jadinya bisa menjadi orang yang dicintai. PKL kita buat mereka itu menjadi ini teratur dan sebagainya. Kenapa mereka jadi PKL? Apa yang membuat mereka jadi PKL? Kenapa mereka terpaksa menjadi PKL dan ceritanya jujur baru berambung dasarnya? Saya jujur tanya, kalau ada pilihan lain selain PKL, yang hidup lebih enak, mau pilih yang mana? Dengan penghasilan yang lebih tinggi, ya pasti langsung nanti istirahat ya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak berusaha. Itulah doa action, bukan diem ketika luputan membuat keajaiban. Bukan. Rubah. Dan kita akan merubah. Itulah doa. Makanya berdoalah kepada aku, maka akan aku kabulkan, begitu ya. Jadi action kita itu akan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, begitu ya. Berdoalah kepada aku, maka akan aku kabulkan. Jadi ikuti semua perintah Sang Maha Pencipta dengan action, maka kita akan bisa membuat surga di sini. Kalau kita ingin surga di akhirat, kita harus bikin surga di pelajaran pendidikan ya. Itu kunci. Buatlah surga dulu di sini, baru kita ngomong surga di akhirat. Nanti saya jelaskan detail surga itu apa sebetulnya. Kenapa harus riset dulu alam ini? Kenapa baru muncul surga neraka setelah nunggu kiamat? Kiamat itu dibangkitkan lagi. Arti kiamat itu, jauh-jauh kiamat itu hari kebangkitan, tanggal surat. Bagaimana kita dibangkitkan lagi, diberi casing lagi 100%. Apabila akseleratornya kurang, kita seperti itu akan berantem terus di dalam. Akselerator itu dibutuhkan oleh zat taruh. Nah, zat taruh inilah yang diistilahkan pahala dan dosa, wangkasa dan sebagainya. Itu akselerator. Hanya bisa muncul ketika kita melakukan segala sesuatu itu tanpa pamrih. Hanya bisa muncul ketika kita melakukan segala sesuatu itu dengan ikhlas. Jadi berdasarkan sesuatu petunjuk yang disembah, makanya bismillah berdasarkan ilah atau sesuatu yang kita sembah. Ya Sang Maha Pencipta. Kalau Sang Maha Pencipta ada di semua manusia makhluk ini, emangnya sudah ada di pohon? Itu zat Sang Maha Pencipta itu ada di pohon? Ada di tanah? Ada di bumi ini? Nah, kitalah paripatilah. Di semua yang namanya universe ini ada zat Sang Maha Pencipta. Hari ini kayak barang-barang raksasa gitu. Itu di atas itu, di baru saya
Itu berbahaya itu. Di sini ada yang arachnofobia di sini, yang takut laba-laba. Terus ada tulisannya Diki lagi itu. Tulisannya Diki di mana laba-laba raksasa. Tiba-tiba ngalir kadir, bergerak kadir pemanasan. Masih akan juga betul. Tengah bertanya. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya. Tapi di sana sudah mulai ya, mulai ada ini apa? Mulai ada gambaran bahwa satu, kenapa iblis itu hari-hari ketika mereka dia harus di neraka, karena iblis itu dari golongan jin itu dibuat dari api yang sangat panas, memasuki api ya habitat. Seperti manusia dibuat dari tanah, tinggal di planet bumi yang dari tanah, yang masuk habitatnya kan, gampang weh. Tapi kenapa manusia kena longsor mati? Karena harus nafas. Karena kita tuh banyak unsur lain selain panas saja. Kalau iblis mah kan dari api yang sangat panas dan unsur lain itu cuma sedikit. Jin mah. Makanya hari-hari itu kalau benar sebenarnya, wah tiis kan ya. Ada lebih panas sih. Makanya tidak ada masalah kan. Tidak menganggap bahwa masuk neraka itu adalah siksaan bagi jiwa ya. Orang mah dia mah hari-hari. Silakan saja masukin saya di neraka. Nah terus pertanyaannya, neraka itu bagaimana dan apa? Surga itu apa dan bagaimana? Kalau misalnya seperti yang digambarkan seperti itu neraka. Terus kita bagaimana? Ingat ya, dosa tidak akan ditanggung oleh orang lain. Kita tidak akan bisa menyalahkan iblis. Bisa, tetap saja kita makan. Seperti penceramah-penceramah itu, kita tidak bisa menyalahkan penceramah. Dan siapa yang kita itu namanya yang neraka. Gak bisa. Tidak ada dosa yang ditanggung oleh orang lain. Kitalah yang menanggung dosa sendiri. Seperti misalnya salah kita menentukan lebaran misalnya ya, menentukan hari raya Jumat baik dan salah pemerintah. Gak bisa begitu, yang salah kita nggak berpikir. Kenapa kita tidak berpikir dan menelusuri sendiri? Yang salah siapa? Sekarang bayangkan saya. Bayangannya begini, ibaratkan ya, yang satu iblis, yang satu kita. Begitu aja. Sudah jelas-jelas iblis mau menjerumuskan. Kenapa kita tidak waspada dan terjerumus begitu? Oh, si Akang ini pemerintah iblis satu. Lah. Iya mah. Oh, kan sabotase. Enggak. Masih banyak yang baik masalah. Tapi yang baik itu bisa dihitung jari. Nah, kita ke pertanyaan. Minimal tadi sudah ditambahan. Kenapa kita berani bicara begini, kita berani bicara begitu? Karena kita tidak takut pada mereka. Kita hanya menuruti perintah dari Sang Maha Pencipta. Kita mau bertanya, bagaimana penjelasan tentang halal dan haram? Halal artinya apa? Boleh. Haram artinya apa? Jangan, dilarang. Nah sekarang, babi boleh dipakai nggak? Bukan dimakan ya, boleh dipakai nggak babi? Boleh. Pakai apa?
Orang boleh lah. Nah kalau kepepet tidak ada makanan lain, babi boleh nggak? Nah begini. Asal tahu saja bahwa binatang babi itu adalah binatang yang DNA-nya sangat dekat dengan manusia. Jadi pada zaman reguler dulu, itu ada satu di batang otak babi yang bernama protel dan di batang otak babi di tengah, dan di sana ada satu enzim yang bernama protel. Protel itu diambil dari otak babi ketika dia masih hidup. Zat diambil dan itu paling satu babi yang gemuk besar dan itu paling 10 cc. Tapi itu tidak membunuh babi, karena dulu babi memang tidak untuk dimakan. Tapi untuk dikembangbiakan untuk diambil protel darah. Nanti mereka mati sendiri kok kalau sudah tua. Kalau dimakan itu ke badan itu jadi akselerasi selnya itu jadi rusak, tidak jelas. Karena amigdala kita menjadi agresif. Gak bagus lah kalau badan. Tapi proteldanya itu dipakai untuk meregenerasi sel. Jadi kalau misalnya tiba-tiba hidung sumpung, gitu kan, suntik aja terus. Agak nanti sembuh lagi hidungnya. Set jadi hidung babi. Ya, jadi hidung manusia ya cepat. Dia pasti mesti ngebayangin soalnya. Tumbuh jadi hidung lagi, biasa seperti ini, menyesuaikan dengan yang sebelumnya. Suntik aja pakai terus seperti apa. Nanti dia beregenerasi lagi. Nah, kalau begitu haram nggak? Beda dengan vaksin yang berbahaya. Bukan babinya divaksin itu. Yang berbahaya itu adalah pengawetnya, logam berat. Itu yang berbahaya. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak dijelaskan secara menyeluruh. Seperti kamar itu apa sih? Kamar itu apa? Sesuatu yang memabukkan. Nah sekarang pertanyaannya, mabuknya itu mabuk apa? Mabuk minuman keras? Kalau mabuk cinta bagaimana? Mabuk laut bagaimana? Mabuk udara, mabuk perjalanan, itu bagaimana? Beda Kang definisinya kan. Tapi tetap sama kan, hilang akal tidak Pak. Bari lamanya terpusing dari gimana? Apa bedanya sama? Kita tuh suka menyempitkan arti dari kamar itu sendiri. Nah terus ekstasi haram nggak? Ekstasi memabukkan? Tidak. Bagi yang pernah merasakan tidak mabuk, sok tidak coba. Yang namanya ekstasi itu bikin seger, bikin terang. Karena itu bahan dasarnya amfetamin. Kenapa diharapkan? Karena merusak tubuh. Nanti dulu. Kalau dengan takaran yang pas merusak tubuh enggak? Oh semangat. Ini semangat. Masa didukung. Terus marijuana ganja. Orang yang suka berganja cinta perang atau cinta damai? Jadi kumaha yang pakai ganja dia suka marah-marah nggak? Enggak. Seserian dari mana? Sedikit.
Kuno mana yang bisa dikurapis? Beri. Terus magic mushroom. Dari tai sapi kan ada magic mushroom tuh. Magic mushroom. Kamar bukan. Mabuk nggak pakai itu. Oh, dengan takaran tertentu kita bisa ini loh, bisa lebih terang gitu. Seperti NCT. Itu akselerator otak. Tapi berlebihan memang jadi terlalu menembus. Jadi yang di dimensi lain itu jadi kelihatan. Iya. Karena saking aktifnya dipitari, jadi itu bukan halusinasi, jadi memang tinggali. Monster-monster mereka tinggali gitu kan. Asli nggak tinggali. Kamu coba saya Nah, emang bahan-bahan obat-obatan yang kita konsumsi itu dari apa itu? Terus anti rasa sakit itu pakai apa? Morfin haram nggak? Morfin haram nggak? Sopan jadi bingung kan ya? Terus kalau misalnya lagi kesakitan, kita pakai morfin. Itu kan untuk menghilangkan rasa sakit itu kan pakai morfin ya? Haram nggak? Jadi bingung kan ya? Jadi batasan antara halal dan haram itu apa sih? Ini akan tidak bermaksud untuk buat jauh ya. Ya. Tapi ngajak kita berpikir. Nah terus alkohol. Alkohol haram nggak? Ketika dipergunakan untuk membunuh bakteri, sedangkan bakteri itu sudah nempel di gigi misalnya. Nah terus antis, isinya tahu nggak antis itu apa? Alkohol plus gel yang kita pakai sehari-hari di rumah sakit dipakai, terus makan. Pakai antis dulu, cek alkohol gitu. Matikan bakteri-bakteri terus kita makan. Alkoholnya kemakan, haram nggak? Nah, ini kemana? Salah kita nggak mikir. Salah kita sendiri, kenapa kita nggak mikir? Kalau yang namanya memabukkan itu memang niatnya buat mabuk. Jadi yang salah itu niatnya. Jangan jauh-jauh lah kayak mabuk mah goreng mabuk pun karena siram. Daripada beli goreng, beli Johnny Walker kita lebih murah. Atau beli support cup lebih murah. Autan begitu. Aibon haram nggak? Ada nggak ditulis itu? Aibon itu haram gitu kan? Makanya pantesan mereka tuh aibon di nelayan begitu, karena tidak termasuk haram. Kita ditanya, iya haram tuh. Ini mah tuh haram, mana sok ayatna yang haram. Mana hadisna lain haram sekali Oh segala dilarang aduh bayangin kita makan durian banyak-banyak mabok kan ya terus apa lagi bisa bikin mabok bisa bikin mabok apa Tapi sudah mengandung alkohol itu kalau bisa sudah lama. Kalau kita tape mana-mana itu hidup gitu.
Salah, ini dilarang itu. Terus yang merusak tubuh, dihalalkan apa yang baik untukmu dan dilarangkan apa yang buruk untukmu. Apa sih yang baik? Apa sih yang buruk? Kalau begitu kan doktrin dan dogma haram itu. Baru membuat umat menjadi mundur. Kumahatan. Biasanya pakai pengajian. Karena memang sebenarnya pengajian tentang diri sendiri dengan Sang Pencipta. Kitalah yang bertanggung jawab sendiri. Itu mah bagaimana mengumpulkan umat, mengumpulkan pengikut, agar mereka punya pengikut, lalu dimanfaatkan pengikut-pengikutnya itu buat jualan kerudung, buat jualan umroh, haji. Sok ya, pikirin apa yang terjadi di sana. Bagaimana sebetulnya ajar akhwat itu dan sebagainya. Kalau akan pernah ini nggak cerita tentang ini nggak tentang ajar akhwat itu? Belum pernah ya? Kalau gitu akan bercerita. Yang kurang 10. Nah dulu, long time ago in far away, ada yang namanya asteroid sangat besar. Asteroid itu tidak berwarna hitam, tapi berwarna seperti kristal. Itu mengandung unsur-unsur yang mengeluarkan radioaktif yang sangat tinggi dan kuat. Kita namakan itu adalah makra. Ra itu matahari. Jadi ada matahari besar, ada matahari kecil. Nah, jadi ketika ini muncul, menumbuk planet bumi 66,8 juta tahun yang lalu, dan dia memusnahkan dinosaurus. Nah, ketika memasuki atmosfer kita, si warna putihnya itu menjadi hitam, dan belum dia jatuh di ini. Ketika memasuki atmosfer, begitu memasuki atmosfer dan menumbuk planet bumi, dan itu jatuhnya di Jazirah Arab. Dulu itu Jazirah Arab itu dia subur, makanya banyak dinosaurus di sana. Dinosaurus sangat banyak, hutan-hutan itu besar-besar, luar biasa. Istilah makra itu matahari kecil. Nah, hancurlah planet bumi. Jadi anggaplah ini ilustrasinya ya, ini ilustrasinya. Jadi ketika muncul, ada yang kecil, ada yang besar. Nah ini yang besarnya. Yang kecilnya itu jatuh di satu gunung di Cina, di RRC. Jatuh di RRC. Makanya di sana di Cina ada yang namanya gunung Takra atau gunung Takra. Makra itu maka atau baka. Ilustrasi ini ya, animasi. Jadi planet bumi ini hancur, permukaannya hancur, dinosaurus musnah. Dan planet bumi ini sudah sering dibikin itu sering. Oh itu nah, musik. Oh musiknya masuk ke sana. Kira ada handphone buat ini ada. Ini ilustrasinya.
meliputi salah serempak 30 ton. Biasanya tiap oligom itu model ini. Tiap oligom biasanya. Bisa lalu air, bisa dari banjir, bisa flare matahari, bisa yang namanya dari asteroid besar. Semua skenario itu terbukti di 2012 kemarin itu bisa kita lihat. Kita lihat. Cuma waktu kita 25 tahun sudah 2012. Kalau masih begini terus ya bisa. Tapi mudah-mudahan bisa di lobby lagi. Semuanya musnah. Nah, bayangkan kalau misalnya kita mengalami kejadian ini. Nah, akhirnya membuat yang namanya ini lubang sangat besar di sana. Ini besar banget ini. Jadi lubang ini itu, kalau misalnya kita umroh itu ada batas umroh itu di Ali sampai batas mana, nah itu ada batas-batasnya. Karena batas itu dari asteroid, dari batas besarnya asteroid. Jadi yang namanya Hajar Aswad itu bukan yang tinggi sabar, gede banget gitu. Cuma dia punya titik radiasi yang menjadi portal atau baka, portal, baka. Makanya dulu bukan Ka'bah disebutnya itu baka. Bentuk seperti ini. Nah, ada semacam radiasi energi yang selalu terus berpusing ke atas. Makanya 20.000 tahun sebelum Masehi orang-orang India datang ke sana. Orang-orang India itu datang di bawah pimpinan Raja Vikramaditya. Raja Vikramaditya datang ke sana karena mereka sedang mencari pengganti energi untuk Vimana mereka. Mereka sedang mengembangkan anti graviti yang namanya Vimana 20.000 tahun sebelum Masehi. Mereka datang ke sana. Kemudian mereka menyebut nama daerah itu adalah Ar. Tulisnya ARV. Ar. Jadi sebetulnya nama Arab itu dari bahasa Sanskerta. Mereka mengeksploitisir yang namanya diambil itu si batuan-batuan yang meradiasi itu diambil sebanyak 70%, disisakan 30%. Nah, 30% itu dibuat altar. Makanya di sana jadi tempat ritual untuk kesehatan. Kemudian mereka tahu di sana itu banyak suku-suku nomad, suku nomaden, dan mereka berkuda. Akhirnya Arfat jadi kata Arfastan atau tanah orang yang berkuda. Berkuda takluk-taklukan menjadi satu suku, namanya suku Quraisy yang menjaga itu. Nah, suku Quraisy itu tadinya dia menjaga ini, menjaga tempat orang-orang itu melakukan ritual di sana itu. Dari seluruh dunia itu datang ke sana untuk melindungi yang namanya si medan energi itu, altar energi itu keliling. Dan mereka semua keliling telanjang bulat, gesekan kaki telanjang bulat, gampang banget, dengarlah sekiranya. Tidak ada masalah, kayak kita lihat bayi. Nah, ini seperti ini, gambarannya seperti ini. Jadi mana ya? Nah, gambarannya seperti ini. Jadi di bawah itu ada masih film dulu lagi. Kenapa ini jelasnya kelamaan ya? Ini jelas ini jelas terus.
Angkat dulu ya. Kita dulu. Ini karena kalau hati-hatinya di masalah. Jadi seperti ini. Jadi seolah dari lingkaran kristal di bawah yang sangat tinggi dan kuat mengradiasi dan dia bisa menjadi portal. Nah ini batasannya, ujung-ujungnya. Ini petanya. Peta batu asteroid itu wilayahnya sampai segini. Nah ini di Al-Imran 96. Jadi sesungguhnya rumah yang telah dibangun untuk manusia di dalam Baitullah yang dipakai, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Portal. Makanya kenapa disebut Baitullah, rumah Allah? Karena di sanalah tempat bisa kita kemana-mana. Yang namanya Zadra Munha. Bisa kemana-mana, di sana ada pintu, itu lompatan, itu lompatan. Nah itu yang merubah magnetik di planet bumi. Jadi ada radiasi yang bersifat infinite atau tidak berujung. Tapi sekarang radiasi tersebut tertutup oleh keton. Jadi meskipun kepala kita diarahkan ke sana, itu kerasaannya tidak begitu bagus. Nah ini, jadi kenapa disebutkan min amtari dan tujuannya dikasih sultan kan tujuh yang masyarakat jiwa jadi untuk golongan jin dan manusia. Jadi kita juga bisa menembus itu dan tidak bisa menembusnya melainkan dengan kekuatan. Jadi dulu itu portal di sana tuh. Kenapa sekarang jadi tidak? Bagaimana perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Akaza? Dulu tuh tidak ada nama Al-Aqsa tapi Akaza. Akaza itu berarti angkasa, jadi portal untuk menembus ke tempat yang lain. Di Zadra Munha atau yang dikenal dengan Sidratul Muntaha. Jadi dulu itu ya bahasa dan kata-katanya itu lebih spesifik. Seperti hapacah itu apa dan sebagainya. Jadi Hajar Aswad itu adalah titik start saja, titik start. Dulu jauh suku-suku di sana kan ada suku Pagan juga. Nah suku Pagan itu mereka juga sama bertawa, penyembah berhala itu semua bertawa. Mereka melepaskan semua pakaiannya, tidak boleh pakai selai penangkun. Terus laki-laki perempuan bersatu di sana cuek. Tidak ada pikiran-pikiran keras itu kan, karena mereka terbiasa. Gampang banget.
Gesek kaki. Makanya waktu kemarin ketika umroh dengan akang, waktu umroh dengan saya, itu kita di sana gesekan kaki. Makanya tidak perlu divaksin, jadi sana rehat. Salah betul umroh kita. Terus kita ke Gua Hiro. Di sana kita lihat Gua Hiro itu sebetulnya buatan. Gua buatan, bukan gua alami. Batu yang disusun. Nanti saya lihat. Hukum Fibonacci dan sebagainya itu hitungan-hitungannya ini hitungan-hitungannya. Nah, jadi kita akan belajar untuk seperti molekular seperti ini. Jadi molekular, jadi kita tuh jadi akan terus berakselerasi. Ketika kita berakselerasi, tubuh itu akan terpicu akselerasi sel mitokondria kita itu. Ketika kepala kita diarahkan ke ini ke akselerasi sel si akselerasi anomali yang energi ke atas itu, ini sel tubuh kita itu akan berakselerasi, mitokondria itu berakselerasi sehingga pekaan kita pada diri sendiri itu lebih kuat. Di sana kita akan merasakan zat tidak dikenal yang bernama ruh. Di sana kita akan paham bahwa sebetulnya yang namanya zokas atau yang namanya ini apa yang sekarang dikenal dengan sholat itu apa dan sebagainya, di sana maknanya bagaimana tubuh itu berakselerasi dan bersatu dengan Sang Maha Pencipta. Yang sekarang sudah hilang, yang sekarang diganti pakai bacaan-bacaan, sehingga kita setelah bacaan itu jadi kemana-mana pikirannya. Padahal makna sesungguhnya itu benar-benar kita bisa menyatukan diri kita dengan Sang Maha Pencipta. Dan itu yang sudah hilang sekarang. Makanya mau akan munculkan lagi yang sebenar-benarnya. Ketika diperintahkan 24 jam, ya 24 jam. Sekarang seorang yang sangat menurut pada Allah, apakah mungkin menurut manusia? Ketika Allah memerintahkan 24 jam, pasti langsung menurut terus. Itulah ya. Makanya telusuri lagi hadis ini. Coba deh telusuri lagi. Pasti menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan. Tugas kita menelusuri. Tugas kita untuk menggunakan akal, membongkar yang sebenar-benarnya. Karena nanti bertanggung jawab tetap diri sendiri dengan Sang Maha Pencipta. Swedish researchers have released the first Kita itu akan berfungsi seperti elektron ini. Ya, jadi orang itu harus tergesekkan. Jadi berfungsi dari elektron. Jadi manfaatnya lebih terasa. Apalagi sekarang dinaikin lagi. Apalagi di sana sudah banyak. Jadi radiasinya itu sudah hilang. Makanya ketika saya ke sana, bawa yang lain, rame-rame, ayo gesekkan. Konsentrasi, rasakan zat Sang Maha Pencipta, gesekkan. Jangan konsentrasi pada bacaan-bacaan. Konsentrasilah pada ketika kita merasakan kebersamaan kita dengan Sang Maha Pencipta. Biar Allah yang membimbing kita. Nah itu yang saya belum menyampaikan. Nanti dulu, jangan dulu underestimate pada diri sendiri. Jangan memandang rendah diri sendiri. Kita pasti mampu. Nah ini titik start yang katanya Hajar Aswad. Isinya semua batu-batu kecil pakai es krim. Sama orang-orang sana juga bertobat pada itu. Kita tidak menyembah itu ya, tidak. Tapi orang-orang lain anggap kita menyembah itu. Dan memang sepertinya kita menyembah itu. Begitu ketemu kabar langsung saling mikir. So, maknanya mah nggak ada.
Akhirnya kita terjebak di ritual tanpa spiritual. Justru kita itu harus di spiritual, bukan di ritual. Akhirnya habis gitu. Habis oleh cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang Sang Maha Pencipta kehendaki. Jangan terjebak. Makanya ketika kita di sana, kalau kita di sana di Allah, ini bukan apa-apa karena kita menggunakan cara-cara yang pas. Makanya awan tuh ngikutin terus kemana-mana. Iya, orang kita panasan. Jadi memang pakai chip sih. Tapi di sana lebih gampang kenapa kita mengeluarkan energinya. Seperti waktu di GBK, karena di sana banyak domba, kita gampang. Setiap kita ke Bali, setiap saya ke Bali itu pasti di sana harus ngatur-ngatur itu. Capek kita tadi. Nah dulu tidak bisa lewat. Burung itu dulu nggak bisa lewat kalau ada kapal. Pasti hilang. Sekarang masih udah bebas sama kapal berantas, malah keren jangkung, keren. Orang-orang banyak yang meninggal. Tadi nama pada jadi jantan, orang rame, ya. Tapi pasti banyak di sana masyarakat itu begini. Kan sering kan kabar kebanjiran ya. Dan pasti repot kita kalau sudah banjir, pasti di hotel. Nah ini selalu itu, jadi enak kita main. Nah ini Jabal Nur. Gua Hira tuh di sini. Lihat satu yang di seberangnya. Lihat gunung yang di seberangnya. Nah, ini. Itu seperti wajah menghadap ke atas ya. Nah ini Gua Hira. Itu batu yang disusun. Lah, oh ya. Loh, kok ya? Ini Gua Hira. Orang-orang bilang itu. Ini banyak tuh. Ini Gua Hira. Ini batuannya. Mau. Itu batuan yang disusun di atas itu. Jadi Gua Hira itu gua buatan. Kesopannya. Tapi cuek orang-orang. Ngedapang. Terus pakai ada vandalisme kayak gini, itu orang-orang yang lain. Tapi di sana udah cuek. Orang-orang dengan berbagai macam bentuk jenis sholat, jurus dan sebagainya pada cuek di sana. Ada yang sholatnya begini, itu masalah.
Ada yang langsung sujud tanpa dulu nggak ada masalah. Kenapa di kita ribut? Nah itu tuh batu yang disusun, jadi gua itu buatan. Jadi coret-coret tuh nggak ada masalah kan ya? Ada orang-orang bikin grafiti di sana nggak ada masalah. Terus ada tahiyatul hiro enggak? Orang-orang mah di sana tahiyatul hiro udah kayak itu tidak naon kan? Itu memang gua itu hanya terkumpul satu orang yang hidup di situ. Nah pertanyaannya bagaimana dulu Rasulullah sholat? Seperti apa dan bagaimana? Ada nggak juga kronisnya? Sujudnya dan rukunya Rasulullah itu seperti apa? Kemana arahnya di sana? Terus orang-orang melakukan ritual di sana. Jadi tahiyatul hiro. Makanya kita harus telusuri sendiri tong cina. Kita ke sana. Nah kita mau penelusuran di sana lah. Investigasi. Jadi ibadah itu benar-benar terasa. Karena kita tahu maknanya. Apa yang kita lakukan itu kan ngerti. Jadi mas selama ini kan ritual doang kan ya. Ritual kan ya. Mantap begitu. Coba yang sebenar-benarnya seperti apa? Terkenal. Wah ini jadi bahan, bisa jadi bahan ini watch itu haters tambiki sudah kurang ajar keterekelan di dalam gua hero di atas orang yang sholat. Tapi nggak ada masalah. Nggak ada yang bilang haram lah ya. Nggak ada, mereka cuek-cuek saja. Dan yang naik ke gua hero itu nenek-nenek yang sudah repot, yang sudah ya rata-rata 60 tahun ke atas Pak. Pakai tongkat naik ke atas. Nah kita mah dari atas berlompatan. Olahraga yuk, gitu kan? Berlompatan berlompatan. Kalau benar, berapa berlompatan gitu. Disarekan ke babon. Nah itu nenek-nenek semua banyak kan yang ke atas. Itu kota Mekah. Ini baik. Kita kesana fun, kita senang. Makanya kalau berdoa makan, nah kami banyak serangan. Akan tidak bisnis umroh enggak ya? Kan bareng akang, jadi akan bayar sorangan, dirinya bayar sorangan gitu kan. Akang bayar sendiri loh. Bukan bonus dari biro umroh, enggak. Kita bayar masing-masing kan umroh bersama kan di. Jadi saya itu bayar sorangan. Iya. Saya mah tidak bisnis umroh. Asal ada isian nih. Kelumpatan. Babon yang kayak hoi. Di sana banyak babon sih buat ini. Yang kasihan pembimbingnya, kan ada pembimbing dari bironya. Akhirnya jadi ikut kita.
Iya, tidak beda. Dipikir-pikir benar oke berarti ya. Kita jelasin bagaimana terus sejarahnya seperti apa, anomalinya seperti apa, orang-orang spiritual tanpa spiritual. Emang dilarang turun dari gua itu melupakan 3 kilat? Emang dulu Rasulullah seperti apa naik turun ke gua itu? Dulu belum ada tangga seperti ini loh. Bagaimana kalau ternyata beliau memerintahkan itu ke atas? Makanya kenapa terlatih dan kuat kan? Kita naik ke sana tuh subuh dari jam 2 subuh. Naik. Sholat subuh di sana di atas. Turun. Diajak turun semua. Ayo gerak. Jadi umroh kesehat. Orang naik malah lawan dari laut sana 4 lah lagi. Nah turunnya pun lebih gancang. Turun mesin apa jangan lewat tangga. Mesin apa langsung lurus ke bawah. Pasti nggak begitu. Yang tidak siap pasti tinggal dulu kita bertanda itu bawa bisa. Itu nanti masih utuh atau enggak? Nah berbayang dulu belum ada tangga. Naik duduk lagi orang-orang. Jadi seru, makan harusnya seru. Dan kita akan dijelaskan yang sebenarnya terus bagaimana merasakan anomalinya. Bagaimana akselerasi sel itu meningkat ketika di sana. Terus ke Jabal Magnet, gimana sih titik magnetnya? Terus ke Masjid Nabawi, gimana sih titik yang namanya si Dorval yang ada di bawah itu di mana? Di sana kita diusir askar. Pas bawa ini kamera gede, pas bawa ini kompas. Haram, nah itu haram kompasnya di sana orang di nasional. Nah akhirnya kita di sana sholat sunat. Nah di titik di mana orang-orang itu nggak tahu bahwa itulah titiknya. Jadi ini karpet hijau. Di mana ya titik? Tahu. Titik tahu. Nah ini. Nah titik ini. Ada. Jadi bukan yang di belakangnya. Mana karpet hijau? Bawah kanan. Cuma karpet hijau itu bukan di sini. Orang-orang itu terjebaknya di sini. Padahal titik anomalinya itu bukan di sini. Nah ini menurutnya ya. Menjadi Arab itu sendiri dan mahal. Sama aja kok turunannya. Nah di sini, dari belakang karpet hijau, di belakangnya karpet hijau. Nah titiknya itu di sini. Orang-orang sholat di sana, di sini, di sebelah katanya makam Rasulullah. Nah di sini. Itu kan mantan menteri di sebelah. Nah, itu di belakang.
di sana ketika itu. Orang-orang nggak tahu titiknya itu di sana. Malah pada istilahnya. Nah, jadi kalau misalnya ada jam-jam tertentu, apa itu? Ada kebakaran? Itu mah demonstrasi. Oh, ya. Nah, jadi di titik itu bukan di karpet hijau. Sampai kita diusir askar. Direk naon jelema itu mama kompas, mama kamera bandang gitu kan. Di situ doang punya ngobrol. Akhirnya kita keluar dulu, buka dulu kamera, kita balik lagi. Langsung titik-titik, pakai kamera ini Android, dari handphone. Gak dilarang handphone. Lucu lah. Kalau mendirikan masjid di atas kuburan haram nggak? Pernah nggak dengar membuat masjid di atas kuburan haram nggak? Ya. Tuhan tidak rahmatnya. Ya wajar, soalnya Masjid Nabawi itu kan di bawahnya ada kuburan Rasulullah. Ya sama Rasulullah dan para sahabat kan. Ya terserah lah. Tapi ini yang seharusnya. Jadi kesana itu bukan cuma ritual, datangkan itu. Ritual, pulang kering. Vaksin itu membuat kita sakit karena kita mah nggak divaksin. Jadi jamaah kita itu nggak ada yang divaksin, nggak ada. Dan terbukti yang tidak divaksin itu lebih sehat. Kartu kuningnya mau beli, vaksinnya beli, sok aja makan sendiri gitu kan. Pakai aja sendiri sok vaksin, kita mah mau divaksin. Tapi bisa, kartu kuning kita punya. Kita divaksin dan terbukti kita lebih sehat. Beli aja lah, jadi mau jual kan, mau jual paksa. Jadi jualan vaksin yang dipaksakan. Makanya badannya dipaksa, divaksin. Jadi rusak. Kita jadi sehat, tapi gua hirona lupa. Yang sehat pahayu belakang. Terus kaki itu seperti apa dan sebagainya. Yang sebenarnya seperti apa? Ketika Siti Hajar dari Safa dan Marwah, kan nyari Khalifah itu dari apa ya? Pakai unta-unta itu teriakan, "Woi punya air!" Balik lagi ke sana, balik lagi ke sana, "Woi punya air!" Udah balik lagi. Padahal di sana di bawah Rasulullah, disedot kan? Ismail disedot, zet itu orang-orang bisa selesai. Oh, saya nama dia pergi dari tukang pompa. Karena di bawah itu di bawah makam itu di atas ini di permukaan di bawah. Di antara batuan-batuan itu ada sumber air yang sangat besar. Karena si makam itu, si asteroid itu, dia mengeluarkan hidrogen dan bersatu dengan oksigen yang ada di longga-longga bawah tanah. Itu dipadukan oksigen. Kemudian di air di dalam bawah tanah. Kan H2O lah ya. Jadi punya sumber air yang tidak terbatas sebenarnya. Tapi apakah benar langsung dari bawah atau dari campur yang lain? Jadi makmur itu dari minyak dan dari pariwisata ini. Bayangkan berapa juta yang ke sana. Seorang misalnya taruhlah nyumbang ke pemerintahnya itu 2 juta.
2 juta kali 1 juta sudah 2 triliun. Jangan hitam dari minyak, dari ritual ini saja pemerintah itu Arab Saudi itu sudah kaya-kaya. Pertanyaannya, siapakah pemerintah Arab Saudi? Nanti itu kita bahas. Buka-buka aja tuh, banyak file yang sebenarnya. Jadi inilah yang namanya napak tilas. Jadi kalau umroh itu bukan hanya sekedar ritual tanpa spiritual, pergi jalan-jalan ke sana lalu pamer-pamer nih gue umroh nih gue umroh. Ini sebetulnya harusnya kita cari titik-titiknya sejarah yang sebenarnya itu bagaimana. Terus bagaimana yang namanya radiasi-radiasinya itu di mana? Terus di Madinah itu seperti apa? Mekah itu seperti apa? Bagaimana kelakuan orang-orang di sana? Jadi di sana kita akan belajar banyak. Jadi kita bisa membedakan antara Islami dengan Arabi. Kita bisa bedakan. Bila mengacu pada Musa Musmani, beberapa ayat menjelaskan bahwa babi, bangkai, darah, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah itu adalah haram. Nah ini. Sekarang begini, makanan-makanan yang kita beli kasur itu halal atau haram? Halal atau haram? Kalau capnya itu dicapnya itu halal atau haram capnya? Capnya halal ya. Tapi ketika kita makan baik untuk tubuh kita? Gak baik berarti. Nah itu. Berani-berani mereka mengeluarkan cap halal untuk sesuatu yang tidak baik untuk tubuh kita. Sedangkan di Musa Musman jelas bahwa sesuatu yang tidak baik untuk tubuh kita itu adalah haram ya. Dan itu LSM loh. Kenapa sebuah ormas mampu mengeluarkan sertifikasi semacam begitu? Ormas itu apa haknya? Harusnya kan Denkes yang mengeluarkan sertifikat semacam begitu yang baik atau buruk, atau Badan POM, pengawas obat dan makanan. Kenapa ini namanya ormas berani mengeluarkan hal seperti itu yang terbukti kita makan itu malah besar rehatnya? Kita balik lagi ke batasan hal haram itu jadi gak jelas ya. Kita lah yang menentukan nanti. Kita bakal tahu ini pantas atau tidak dimakan. Kita memang ada anti-racunnya. Jadi makan itu aman-aman saja, kita nggak ada salah. Pakai anti-racun. Hewan yang disembelih tidak dengan nama Allah. Nanti dulu. Kalau dengan nama Allah berarti kita harus telusuri hewan ini dikasih makan apa. Apa yang diberikan ke hewan ini? Makanan seperti apa? Dikasih vaksin tidak? Dikasih makanan yang mengandung hormonal tinggi tidak? Biar mereka cepat gede. Suntik hormon, suntik vaksin dan sebagainya. Pantas dari makan pada kita. Dengan nama Allah itu berat loh. Karena kita harus tahu persis bahwa yang makanan yang kita makan ini benar-benar makanan yang pantas buat kita makan. Tidak yang seperti sekarang. Asal bismillah berasal sama jampe, makanya darah ringan berapanya. Berat loh. Jadi hati-hati. Hati-hati. Jangan sembarangan. Apakah plasenta yang diolah itu haram? Ada ustaz yang mengatakan haram karena mengandung darah. Nanti dulu, mengolah plasentanya itu seperti apa? Kalau misalnya haram karena 9 bulan kita hidup di plasenta itu, di dalam perut kita 9 bulan hidup di situ, haram nggak? 9 bulan loh kita, dari mulai embrio sampai dilahirkan 9
Dan tidak ada hukumnya sok cari ayat yang mengharapkan itu pasenta, sok cari hadis yang mengharapkan pasenta. Tidak ada penyelenggaraan makna. Karena ketika kita menerangkan itu haram, itu harus ada penjelasannya. Kalau yang kita urus ini, plasenta yang kita awal ini, harusnya itu sudah sangat bersih karena kita ambil itu bukan darahnya, tapi zat yang ada di dalam plasenta itu yang kehidupan kita selama 9 bulan. Zat yang kata sinusima itu CSP. Zat yang membuat kita mampu meregenerasi sel dengan baik. Zat yang membuat dari embrio sehingga menjadi anak, sehingga menjadi bayi. Zat itulah yang akan membuat kita menjadi sehat seumur kita hidup. Kalau menurut saya sih itu tidak haram, karena berdasarkan fakta manusia itu dari embrio sampai menjadi bayi itu dan sehingga dikeluarkan itu hidupnya dari situ. Bayangkan kalau kita hidup dari sesuatu yang haram sama bayi-bayi dan dosa. Tidak. Mungkin orang itu adalah agen yang takut vaksin tidak laku. Karena kalau kita sudah minum itu badan sehat terus. Segala virus bisa dilawan nanti. Anti kanker juga. Kita punya obat seumur hidup. Nah, itu bagaimana kita seharusnya berpikir, bagaimana seharusnya kita bertindak, bagaimana seharusnya kita mulai menggunakan apa-apa yang sudah diberikan Allah pada kita. Dan mulai sekarang kita dulu pada Allah, jangan dulu pada yang lain, termasuk berletakkan, latihan yang berletakkan. Yang lain-lain silakan saya sendiri buktikan apa yang akan puas. Silakan buktikan. Cari sendiri, boleh bagikan, karena pencarian sendirilah yang nanti akan bertanggungjawabkan di akhirat. Mereka tidak bertanggung jawab pada urusan kita. Nanti tidak ditanya begini, dia tahu sedikit, gimana tuh orangnya? Oh dia gini, wah gitu. Yang ditanya pribadi, bukan mereka. Urusan kita itu tetap kita yang bertanggung jawab kok. Iblis saja nggak akan disalahin kok. Mana yang membuat si Diki kan jadi dia mana yang salah? Diki kasih masuk lagi. Begitu. Nggak begitu. Ya kan? Nggak begitu kan? Tetap kita yang bertanggung jawab. Ya, kita kumpul di mana? Latihan di sana ya. Di mana latihan? Kumpul di sana. Nah, kalau gitu kita pindah ke sana sekarang. Kita pindah ke sana sekarang, langsung kita latihan dulu sebentar. Karena ini sepertinya ada cenderung. Mari kita latihan sebentar, transfer aja lah selama. Tapi transfernya di sana. Karena sudah ada, silakan. Nanti salah kita di sana. Kalau ayo kumaya bisa salah. Stop. Iya.